Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita bahas soal topik integriti atau integritas. Jadi, integritas dan percaya kepada sistem gitu ya. Saya mungkin kalau orang itu kategorinya adalah half full atau half empty glass gitu ya. Saya mungkin masuknya kategori susah kali ngomongnya, half full. Yaitu saya orang yang selalu berpikiran positif, dalam positif ya. Jadi ada orang pikirannya negatif gitu. Saya enggak, saya berpikiran positif. Karena saya selalu berpikiran bahwa the system works. Jadi sistem itu jalan ya, lengkap dengan ketidaksempurnaannya tapi jalan. Nah, jadi ceritanya begini. Banyak saya lihat ya anak muda khususnya sekarang ini yang lebih ingin mendapatkan instant gratification. Maksudnya ingin mendapatkan hasil sesegera mungkin, instan gitu. Jadi kalau mengerjakan sesuatu mau dapatnya instan. Saya mungkin tidak ya. Mungkin karena generasi saya adalah generasi lama gitu ya. Sehingga tidak berpikiran seperti itu. Harus ada usaha keras dulu. Contohnya nih gini, misalnya kalau bekerja gitu ya, kalau saya bekerja mikirnya itu bukan duitnya gitu ya, uang, duit, cuan itu adalah side product atau by product, itu adalah hasil sampingan ya, dia itu bukan utamanya. Utamanya kalau kerja itu get the job dan kerjakannya selesai. Bahkan kalau kita ngerjakannya selesai, ya itu adanya uang, revenue, gaji atau apa itu sebagai konsekuensi natural dari itu. Jadi itu bukan utamanya tapi itu natural konsekuensinya gitu. Seperti kalau kita kurang minum, haus. Natural haus gitu ya, jadi bukan apa-apa. Ini bulan puasa ngomongin minum ya. Jadi gitu ya, natural gitu. Karena dalam pengalaman hidup saya demikian gitu. Mungkin banyak orang yang tidak percaya. Jadi ini saya cerita mungkin after the fact ya, karena mungkin saya udah perjalanan hidup saya sudah lama, jadi saya udah cukup tua. Merasa muda nih tapi tua. Kalau dikatain dulu gitu, saya mungkin nggak percaya waktu masih muda. Tapi dalam perjalanan hidup seperti itu. Memang kita belajar itu kalau paling gampang itu atau paling gampang dimengerti atau dipahami itu kalau kita menjalankan sendiri ya. Ketanggor jatuh, oh iya ternyata begitu. Atau mendengarkan cerita orang ya. Kayak saya ini mendengarkan cerita dari sumber yang pertama. Atau ada juga yang baca buku atau apa sumber yang kedua atau ketiga. Tapi yang ini ya dia alami sendiri. Dialami sendiri itu jeleknya itu. Ini boleh potan nih karena nggak ngopi. Maklum puasa. Kalau dialami sendiri tuh jeleknya butuh waktu lama, jatuh bangunnya banyak. Jadi kadang-kadang mendengarkan orang, pengalaman orang itu ada bagusnya memotong ya. Kita shortcut karena dikasih tahu orang yang udah ngelewatinya. Jangan lewat di sana. Situ ada buaya, ada harimau segala macam. Ini ada jalan yang lebih dekat nih. Wah nekat tetap di situ. Ya ketemu sama maung. Dihakan ku maung gitu ya. Balik lagi lantur. Jadi saya selalu mengerjakan saya kerjakan. Ya itu dia. Jadi saya percaya bahwa sistemnya adalah gitu. Oh iya, saya satu lagi percaya pada sistem itu adalah gini. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, yaitu yang di atas sana. Nih karena saya alirannya agama Islam ya. Jadi rezeki itu udah Allah yang ngatur, itu rahasia alam, itu salah satunya rahasianya itu adalah rezeki ya. Itu Allah yang ngatur. Jadi percayalah kan kepada Allah dan jangan takut lah, nggak bakalan salah gitu. Oh ini cerita ini ya melantur lagi, nggak bakalan salah tuh gini. Saya tuh pernah ngalamin, saya dapat duit lah, honor apa yang ngajar atau apa 750.000 lah gitu ya, 750.000 saya dapatkan. Kemudian pas saya jalan ini di kampus ya, kemudian saya baru tahu bahwa ada salah satu anggota keluarga, saya lupa ya apakah dosen lagi atau staf administrasi atau apa di kampus yang sakit butuh duit gitu ya. Ya sudah, karena saya menganggap bahwa mereka ini lebih membutuhkan ini daripada saya gitu ya. Ya sudah, saya serahkan aja nih. Ini saya ikut kontribusi donasi karena ini dibutuhkan oleh keluarga yang itu gitu ya. Oke, saya kasih gitu udah. Itu ya, saya jalan pulang. Teng itu udah saya kasihin tuh ya.
Dan niatnya emang gitu aja karena dia lebih membutuhkan daripada saya. Ya saya bukan yang nggak butuh duit juga ada ya, tapi kebutuhan saya kali itu kalah dengan kebutuhannya dia gitu. Oke, jalan ding 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 sampai itu inilah pokoknya entah berapa lama di kampus sebelum pulang saya dipanggil lagi Pak Budi ini ada yang ini Pak honor yang waktu itu saya ngerjain apalah nggak tahu ya ngasih seminar atau apa ini ada honornya lagi Pak lupa pada waktu itu nih baru honornya baru keluar sekarang udah 3 bulan 6 bulan saya nggak inget lagi tuh ngerjain itu honornya berapa 750.000 the exact amount jumlahnya sama jadi saya merasa bahwa itu ya kalau itu memang rezeki saya nggak akan lari-lari balik lagi ke saya gitu ya dan saya ngalamin yang kayak gini itu nggak hanya sekali 2 kali beberapa kali boleh percaya atau boleh tidak ya tapi itulah perjalanan hidup saya gitu karena ya mungkin itu ya after the fact ya setelah kejadiannya saya baru gitu tapi saya percaya demikian gitu ya kalau itu bukan jatah saya tetap aja kalau mah hilang duitnya hilang dicopet tabrakan sakit keluarnya juga segitu juga gitu ya jadi ya daripada nggak benar ya sudah lah gitu. Jadi kita relakan aja bukan berarti kita bodoh juga ya tapi ada semacam belief kepercayaan bahwa ya the system works jadi saya begitu. Soal kerja juga ya dulu juga saya awalnya kalau kerja tuh saya banyak volunteer banyak orang bantu sana sini waktu di Kanada demikian juga ya saya kan nggak punya kerja waktu itu ya bantu sana sini lagi pusing juga beasiswa di stop karena Indonesia sama Kanada ribut beasiswa tidak diperpanjang sanggup saya tinggal dikit nggak punya duit ya kan maksudnya kalau jadi mahasiswa sama lah mahasiswa di mana-mana juga miskin ya kere gitu saya bantu di sana kerja sana sini gitu ya nggak digaji gitu ngurusin komputer segala macam akhirnya profesor saya mungkin kasihan lihat saya udah kamu kerja untuk saya aja menjadi research assistant kerjaannya apa itu menilai ujian-ujian marking ya markup ya, bukan markup marking ya marking menilai ujian-ujian mahasiswa jadi asistennya profesornya gitu ya dapat honor lumayan lah ya untuk hidup kemudian hal yang sama juga di computer servicesnya gitu jadi yang ngurusin komputer seluruh kampus itu juga akhirnya meng-hire saya juga kamu kerja untuk di sini ya lamar aja di sini gitu perlu diingat bahwa tidak mudah bagi seorang foreigner ya untuk kerja kerja di kampus boleh ya tapi karena saingannya banyak karena jadi bos saya itu harus berargumentasi bahwa kenapa dia mau saya bukan yang lainnya gitu ya saya akhirnya kerja di situ alhamdulillah lah selamat lah secara finansial tapi balik lagi ya jadi begitu bahwa saya percaya bahwa sistem itu lagi-lagi udah ada yang ngatur gitu ya itu it works itu balik ke Indonesia setelah saya nyaris 11 tahun 10 sekian tahun lah di Kanada balik ke Indonesia juga status saya nggak jelas status PNS saya nggak jelas segala macam pokoknya nggak jelas lah karena kelamaan di luar negeri ya udah status nggak jelas balik lagi kemudian saya mengajar dan tentu saja karena nggak jelas nggak digaji tapi kan itu kewajiban saya mengajar ya meskipun kewajiban tanda quote saya belum wajib waktu itu ya jadi bagi saya tidak peduli soal itu karena lagi-lagi sudah ada yang ngatur jangan institusi tempat kita bekerja ya baik perusahaan yayasan atau apapun tempat kita bekerja itu secara umum baik mereka juga tidak ingin melihat kita susah menderita gitu mereka pengen kita ikut baik juga gitu. Jadi percayalah pada sistem bahwa sistem works tapi itu butuh waktu ya nggak bisa kita kerja hari ini minta gajian hari ini ya nggak bisa jadi demikianlah it works ya butuh waktu oh iya butuh orang kepercayaan kepada Anda gitu ya dan jagalah kepercayaan itu nah itu which brings me to main topik itu adalah sebenarnya masalah integritas ya integritas seseorang kenapa orang-orang itu percaya kepada saya memberikan pekerjaan saya dan kemudian menggaji saya yang kemudian hari saya menggaji diri saya sendiri juga gitu ya karena percaya integritas kepada integritas saya nggak pernah bohong bocorkan rahasia orang melanggar kemampuan engineering saya jadi kalau engineeringnya nggak benar saya nggak mau tanda tangan nih Pak Budi ini oh itu nggak memenuhi syarat wah tapi ini dulu lah nggak bisa kalau kamu nggak lulus Pak nanti saya berjanji kalau gini-gini kalau ada kerobohan kecurangan nanti saya kerobohan dari apa ya sistem yang saya bangun segala macam saya bilang itu engineeringnya udah nggak benar nggak bisa pasti roboh pasti rusak pasti nggak jalan aplikasinya saya nggak mau bertanggung jawab kepada sistem yang ini saya nggak mau tanda tangan benerin dulu nanti udah benerin saya tanda tangan gitu ya sama juga ngajar ke mahasiswa kalau mahasiswanya nggak benar saya bilang kamu nggak benar ujian lagi ulangan lagi sama saya nggak apa-apa berkali-kali tapi saya tidak ingin memberikan hal yang nggak benar gitu
balik lagi integritas itu penting ya. Jadi itulah yang kita ini kan ya. Saya tuh dari dulu memang kalau sekolah tuh nggak pernah nyontek ya. Pernah sekali ingin nyontek. Saya lupa, SMP kali ya. SMP, wah pengen ujian, saya mau berusaha pengen dapat nilai bagus, saya pengen nyontek. Itu rasanya ketakutannya luar biasa sehingga saya tidak nyontek. Jadi nyontek. Nilainya jelek-jelek. Gak apa-apa. Saya lebih baik nilai saya jelek daripada nyontek. Jadi nggak pernah saya nyontek. Karena nggak pengen aja gitu ya. Iya kalau nilai jelek ya emang kemampuan saya segitu terus so what gitu ya. Alhamdulillah nilainya ya lumayan ya. Kalau dulu SD bagus-bagus, ya nggak tahu SMP lupa, saya nggak inget ya. SMA bagus-bagus. Karena tadi saya nggak pengen, ya ya kebetulan aja Pak Budi bisa gitu-gitu. Enggak gitu. Saya pun dapat nilai jelek, ada lah. Di kampus dulu ujian apa ya? Saya teori medan ya, yang saya dapat D. Saya tuh alhamdulillah dapat D. Karena nggak ngulang gitu. Artinya dia jelek gitu maksudnya. Ya jangan kayak saya jelek gitu. Tapi menunjukkan bahwa saya lebih baik jelek ya daripada saya curang. Nggak mau curang. Not interesting gitu. Jadi saya tidak tertarik. Kenapa? Ya nggak tertarik aja gitu ya. Karena saya percaya pada sistem. Believe in system. Jadi saya percaya pada sistem adalah baik-baik saja. Yang jahat, yang curang, yang kacau itu anomali. Ya, jadi tadi ya memang saya berpikiran positif. Nah, mudah-mudahan ini ya yang poin yang ingin saya sampaikan terutama kepada yang lebih muda ya, karena mungkin yang lebih muda belum ngalamin. Kalau yang lebih tua sudah ngalamin dan mungkin sudah paham yang saya maksud. Boleh jadi percaya atau tidak itu lain soal ya. Jadi yang pertama, bahwa percayalah kepada sistem bahwa semuanya ini sudah ada yang ngatur. Anda tinggal menjalaninya, do the best that you can. Kita melakukan yang terbaik ya, buat program yang terbaik, mengerjakan soal yang terbaik, dikasih tugas dosen kerjakan yang terbaik, kasih pekerjaan di kantor kerjakan yang terbaik. Do your best. Dan akan ada rewardnya, karena reward itu adalah byproduct yang secara otomatis ya sudah pasti begitulah gitu ya, sudah pasti gitu. Jadi itu percayalah kepada saya. Percaya kepada saya, wah berarti itu syirik Pak, percaya kepada Allah. Ya benar, maksudnya bukan gitu. Ya itu ya, jadi trust the system. Yang kedua, jagalah integritas ya. Kalau ini, kalau integritas itu sudah nggak bisa dilawan-lawan. Jadi kenapa orang memberikan pekerjaan kepada saya, memberikan jabatan, supaya tadi integritasnya terjamin ya, nanti itu disambung-sambung ini ke amanah segala macam. Tapi yang utamanya gitu ya, bagi saya itu integritas is number one. Nggak apa-apa, jelek nggak apa-apa. Jadi jangan curang, jangan ngeklaim kerjaan orang lain, jangan nyuri, jangan berbohong, jangan kerjakan. Kalau misalnya nggak bisa, bilang saya nggak bisa gini. Jadi semua orang tahu, teman-teman kita tahu ya, saya kebetulan lagi terkapar. Kalau mahasiswa saya ada yang, Pak saya nggak bisa bimbingan, Pak saya lagi sakit, fine. Pak saya nggak bisa ikut ujian gini-gini, fine. Ada mahasiswa saya yang jarang ya, hanya satu-satunya, Pak saya nggak bisa kuliah yang pagi yang itu. Kenapa? Saya biasanya bangunnya siang Pak. Jujur dia, oke, kalau gitu kamu saya kasih tugasnya gini, tapi jangan bilang teman-teman kamu, nanti yang lainnya jadi pakai alasan ini. Oh jadi ketahuan aja ya, ini rahasia kita aja, jangan diceritakan pada yang lain. Gitu ya. Nah, dan selalu ada solusi ya, selalu ada solusi. Tapi bersabarlah ya. Jadi jangan nunggu instant gratification. Kalau sesuatu yang cepat berubah, cepat jadi itu biasanya nggak benar ya. Itu biasanya apa? Cancer ya. Gitu ya. Jadi tetap semangat ya. Trust in the system, percayalah kepada sistem dan jaga integritas. Itu saja sih ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu virtual, gluk. Batal Pak, kan niatnya ngopi, kan virtual, tetap aja batal Pak puasanya, enggak ya. Gitu ya. Assalamualaikum, sehat semuanya.